Apa sebetulnya yang mendasari Anies untuk mengambil kebijakan ini? Ya kalau Anies memang tujuannya dia ini untuk menggalang suara kaum buruh seolah-olah diperhatikan, padahal mereka ini dijadikan alat sebagai kantong-kantong suara untuk mendukung dia menjadi presiden di 2024. Itu kalau ada partai yang nyalonin. Sejauh ini baru Nasdem aja, itu pun juga masih abu-abu, ya kan? Salam damai untuk Indonesia. Berjumpa lagi bersama saya, Papa Dimas. Info kali ini datangnya dari Gubernur Seiman, Anies Baswedan, yang hobi banget bikin kebijakan yang serampangan. Ya, seperti kita tahu sendiri, Anies Baswedan ini memang sering sekali membuat kebijakan yang nggak dipikir dulu efeknya. Yang penting kebijakan ini nanti kira-kira menguntungkan dia, kira-kira akan mendulang suara, menaikkan elektabilitasnya untuk dicalonkan di 2024. Entah itu nanti mau jadi gubernur lagi atau menjadi presiden, yang penting itu efeknya dipikir belakangan, ya kan? Nah, ini ada dua yang mau saya soroti. Yang pertama, ada kebijakan yakni akan memisahkan penumpang pria dan wanita di dalam angkot. Karena beberapa waktu yang lalu terjadi pelecehan seksual di dalam transportasi angkot. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah ini akan menyelesaikan masalah? Meskipun pada akhirnya beberapa waktu yang lalu saya mendapatkan informasi bahwa kebijakan ini akhirnya dibatalkan sendiri. Pelin-pelan kan? Ya karena memang dia pasti tahu bahwa ini kan nggak akan ada efeknya. Mumpung belum dihujat oleh seluruh penghuni dari SeaWorld TV dan juga SeaWorld.com, akhirnya dibatalkan sendiri. Karena memang kalau saya melihat kebijakan memisahkan penumpang pria dan wanita di dalam angkot ini adalah hasil atau buah dari kesempitan berpikir dari seorang Anies Baswedan dan juga jajarannya. Kenapa? Karena yang mereka pikirkan hanyalah pelecehan seksual secara fisik. Seperti yang terjadi beberapa waktu yang lalu. Seorang pria dan wanita di dalam angkot duduk berdampingan, kemudian sang pria ini, menyentuh payudara dari si perempuan ini. Nah, yang mereka lihat cuman itu. Padahal pelecehan seksual bisa terjadi di mana saja dan dalam bentuk apa saja. Bentuk verbal bisa, kemudian juga secara visual, misalkan dengan melihat secara terus-menerus. Sekarang misalkan, oke, katakanlah kebijakan ini jadi. Di sebelah kiri duduk penumpang wanita, di sebelah kanan duduk penumpang pria. Dengan berhadapan-hadapan, penumpang pria memandang wanita mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki secara terus-menerus selama angkot ini berjalan. Ini juga bisa dibilang pelecehan seksual. Apakah ini nggak dipikirkan oleh pemerintahan Anies Baswedan? Mungkin saran saya bukan hanya kepada pemerintahan Anies Baswedan, semua gubernur, wali kota, atau bahkan presiden sekalipun. Kita harus merubah mindset kita bahwa wanita bukanlah objek komoditi. Karena selama ini itu yang dilakukan oleh para pelaku-pelaku pelecehan seksual. Menganggap wanita mereka adalah objek komoditi yang bisa diekspor sesuka hatinya, yang bisa dimanfaatkan sesuka hatinya. Itu yang harus kita rubah pola pikirnya. Bagaimana pembangunan manusia, bukan hanya pembangunan benda mati seperti yang dilakukan Anies Baswedan sekarang. Pembangunan sumber daya manusianya melalui mental spiritual, itu yang harus kita lakukan. Caranya apa? Bisa dengan melakukan, memberikan kepada kurikulum, kemudian juga mengembalikan lagi mata pelajaran pendidikan moral dan Pancasila seperti waktu dulu. Atau kalau misalkan ini belum juga berhasil, bisa dilakukan dengan
memberikan pelatihan bela diri kepada wanita. Ya, mau gimana lagi? Ini bisa jadi solusi. Karena dengan melihat saja, ini kalau wanita merasa nggak nyaman dengan dilihat oleh lawan jenisnya, ini bisa jadi pelecehan seksual. Dan kalau wanita ini dibekali dengan bela diri, bisa jadi ini akan mencegah. Katakanlah dengan melakukan penyerangan secara fisik dari wanita ini karena si pria sudah melakukan yang dikatakan pelecehan, ini paling tidak bisa mencegah. Dulu, ketika saya masih sekolah, naik angkot, saya lihat banyak sekali wanita, terutama ibu-ibu, bawa payung kemana-mana. Nah, mungkin sekarang juga bisa digalakan lagi. Wanita bawa payung, selain untuk melindungi dari hujan, juga bisa untuk dijadikan sebagai senjata untuk memukul pria-pria yang tangannya jahil, terutama di dalam angkot. Dan ingat, pelecehan seksual tidak hanya terjadi di dalam angkot, bisa saja terjadi dimanapun. Dan bukan hanya karena si wanita menggunakan busana minim atau wanita menggunakan pakaian yang mengundang pria untuk melakukan pelecehan seksual. Enggak semacam itu. Wanita yang ada di dalam pondok pesantren pun yang ditutup semua, itu juga jadi korban pelecehan seksual. Jadi intinya adalah merubah pola pikir kita, mindset kita, baik pria maupun wanita, bahwa kita sama-sama sederajat dan saling menghargai. Ingat, wanita yang menggunakan pakaian minim dikatakan akan dijilat api neraka. Tapi wanita yang menggunakan pakaian tertutup justru malah dijilat oleh yang mengaku ahli surga. Jadi kembali lagi, ini adalah pola pikir kita. Nah, mungkin dari pemerintah provinsi atau mungkin juga pemerintah pusat untuk mencegah ini bisa membuat regulasi atau usulan hukuman bagi pelaku pelecehan seksual. Minimal diberikan hukuman kebiri kimia atau seberat-beratnya hukuman mati. Nah, ini yang harusnya dilakukan untuk pencegahan, bukan memisahkan antara pria dan wanita di dalam angkot. Mungkin itu masukan dari saya. Semoga bisa didengar oleh pemerintah provinsi manapun, pemerintah kota manapun, atau juga bahkan dari pemerintah pusat. Nah, kemudian yang kedua, kebijakan Anies Baswedan lagi-lagi yang dibatalkan. Tapi kali ini bukan Anies yang membatalkan, adalah PT UN tentang kenaikan UMP, upah minimum provinsi, sebesar 5,1%. Gede loh ini. Padahal sebelumnya kenaikan UMP ini pada bulan November 2021 ini sebesar 0,85%. Kemudian buruh protes kepada Anies Baswedan dan dia mengakomodir itu, berjanji akan menaikkan menjadi 5,1%. Dan itu dilakukan oleh Anies Baswedan. Nah, kemudian kebijakan yang serampangan ini, yang tidak memikirkan efeknya, digugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara oleh Aliansi Pengusaha Indonesia atau APindo DKI Jakarta, dibantu dengan Kadin, Kamar Dagang dan Industri Indonesia, menggugat ini. Dan akhirnya dibatalkan oleh PT UN dan Anies wajib mengembalikan kembali ke UMP yang sebelumnya, jadi 4,5 juta. Yang awalnya sudah berjalan selama bulan Januari sampai bulan Juli ini sebesar 4,6 juta rupiah. Nah, kemudian apa sebetulnya yang mendasari Anies untuk mengambil kebijakan ini? Ya kalau Anies memang tujuannya dia ini untuk menggalang suara kaum buruh, seolah-olah diperhatikan, padahal mereka ini dijadikan alat sebagai kantong-kantong suara untuk mendukung dia menjadi presiden di 2024. Itu kalau ada partai yang nyalonin. Sejauh ini baru Nasdem aja, itu pun juga masih abu-abu, ya kan? Nah, kaum buruh ini mereka tidak merasa mungkin kalau dia dimanfaatkan oleh Anies Baswedan hanya untuk mendulang suara. Dia mengambil kebijakan yang seolah-olah mengakomodir suara dari para buruh ini. Padahal sebetulnya merugikan.
Kenapa merugikan? Sekarang bayangkan, kalau misalkan para pengusaha ini keberatan dengan UMP yang sebesar naik 5,1% ini, kemudian mereka menutup usahanya di DKI dan memindahkan usahanya di tempat lain mencari tempat yang UMP-nya lebih rendah. Apa yang terjadi? Di DKI akan semakin banyak pengangguran. Laung ini aja loh sekarang, 5 tahun Anies menjabat, tingkat kemiskinan ini di DKI naik tajam. Apalagi kalau misalkan para pengusaha menutup usahanya di DKI, kemudian memindahkan ke tempat lain yang UMP-nya lebih rendah, dengan alasan yang cukup logis menggaji karyawan dengan lebih murah, apa yang mau dilakukan oleh Pemprov DKI? Kemiskinan semakin meningkat, pengangguran semakin banyak, dan justru itu akan merugikan DKI sendiri. Seperti yang kemarin di video kemarin saya omongkan, DKI di tangan Anies semakin kacau, semakin amburadul, dan semakin susah untuk dibenahi. Dan itu kenyataannya, kita nggak bisa menutup mata. Nah, akhirnya dengan keputusan PT UN ini, KSPI, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia, akan melakukan demo lagi. Said Iqbal mengatakan, Ketua KSPI mengatakan akan menuntut ini untuk dikembalikan ke semula, ke 4,6 juta rupiah. Karena apa? Karena menurutnya ini sudah cacat hukum. Kalau memang mau dibatalkan, kenapa kok nggak dari dulu awal sebelum ini disahkan? Nah, kan memang ini butuh proses sidangnya. Gugatan ini kan juga butuh waktu untuk mengkaji, kemudian bagaimana mempelajari ini semua. Dan meskipun ini sudah berjalan sekitar 6 atau 7 bulan, dan ini memang harus dilakukan karena ini adalah amanat undang-undang. Dan Anies Baswedan sekali lagi untuk yang kesekian kalinya dia dihukum oleh PT UN. Sebelumnya kita tahu bersama Anies Baswedan dihukum ngeruk Kali Mampang gara-gara digugat oleh warganya. Kali Mampang nggak selesai-selesai pengerjaannya dan banjir terus-menerus. Nah, yang seperti ini masih terus dipuja-puja oleh pendukungnya, masih dicalonkan menjadi presiden, kemudian juga masih digembar-gemborkan bahwa Anies ini toleran, pro rakyat, pemimpin yang santun, ya pret lah semuanya. Dan bahkan saya melihat di lini masa Twitter, pendukung Anies Baswedan akan menggugat balik, peninjauan kembali kepada PT UN untuk membatalkan keputusan ini. Ingat, Anies ini bulan Oktober sudah lengser. Dan gugatan ini juga belum selesai, Anies sudah lengser. Jadi percuma apa yang bakal kalian lakukan. Jadi oke lah, diterima sajalah memang. Memang kebijakan Anies ini serampangan, tanpa dipikir panjang, dan hanya bertujuan untuk menguntungkan dirinya sendiri. Percayalah, Anies adalah bapak politik identitas Indonesia yang harus ditenggelamkan dan jangan sampai diakomodir menjadi calon presiden di 2024. Setuju? Kalau setuju, mari kita minum kopinya sama-sama untuk Anies Baswedan. Saya rasa itu. Terima kasih sudah menyimak. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Salam damai untuk Indonesia.